Jauh-jauh dari Bali datang ke Yogyakarta cuma jadi orang miskin. Itu adalah kata-kata yang ditujukan kepada orang tuaku. Besti, aku mau cerita sedikit dengan kalian ya Besti ya. Mungkin agak panjang videonya, tapi siapa tahu video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian-kalian yang merasa tidak percaya diri bahwa kalian berasal dari orang tua yang kurang mampu. Jadi Besti, waktu aku menikah, aku bertemu dengan seorang ibu-ibu. Kebetulan itu adalah tetanggaku. Beliau ini memang masih keturunan orang keraton ya, beliau ini. Waktu aku menikah, beliau menangis. Dan aku heran, dari sekian banyak tetanggaku, satu orang ini yang menangis. Beliau berkata seperti ini, "Aku bangga terhadapmu, karena kamu mampu menaikkan derajat orang tuamu. Karena dulu orang tuamu sering diejek. Jauh-jauh dari Pulau Bali datang ke Yogyakarta cuma jadi wong kere." Kere itu dalam artian miskin. Di situ aku terkejut, ternyata perjuangan orang tua aku sangat panjang. Cerita sedikit tentang perjuangannya ayahku. Dulu ayahku tuh sering membawa pulang seperti buah-buahan, nasi kerdus. Itu dari bapak saya ngayah. Ngayah itu kalau di tempat kalian rewang ya. Di acara keagamaan, ke pura, ada odalan, ada acara peresmian, bapakku menggamel. Itu bapakku setiap latihan, setiap pulang, itu selalu bawa makanan. Aku pengen nangis kalau cerita ini. Nah, suatu hari aku diajak sama bapakku ke acara tersebut. Aku pernah dengar ada seorang ibu-ibu berkata, "Pak Made ini kok sukanya kalau udah dikasih satu kok misalnya bawa lagi tuh. Kok buah-buahan dibawain semua sama Pak Made ini." Bapakku namanya Pak Made Tirta. Nah, di situ aku baru sadar ternyata bapakku ini selama ini kalau ada acara nggak pernah dimakan. Kalau dapat snack nggak pernah dimakan. Justru kalau ada snack lagi sisa, bapakku ambil lagi dibawa pulang. Itu ternyata untuk anak dan istrinya. Karena jujur ya, kami ini paling spesial makan itu nasi pindang. Pindang satu itu diremet-remet bisa untuk sekeluarga. Kalau enggak pakai nasi, garam, minyak, uyah lenges. Di situ aku ngerasa seperti perjuangan bapakku untuk anak-anaknya ini sangat hebat sekali. Sebelumnya Besti, perkenalkan, aku ini adalah anak pedagang balon. Kalau kalian yang pernah ke alun-alun utara, lihat ada anak kecil, umbelen, jualan balon, itu adalah aku. Aku memang tidak seberuntung seperti kalian. Di saat aku minta uang SPP kepada orang tuaku, bukannya orang tuaku mencarikan SPP buat membayarnya, tetapi menyuruhku untuk jualan. Dulu aku merasa orang tuaku sangat tega, tidak seperti teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain di saat meminta SPP, biarpun mereka dari keluarga yang tidak mampu, orang tuanya berusaha bagaimana caranya mencarikan uang supaya anaknya bisa bayar SPP dan mengambil rapot. Dalam hidupku, mengambil rapot itu adalah hal yang paling menyeramkan karena pastinya aku tidak bisa mengambil rapot karena aku tidak pernah membayar SPP. Nah, di situ di saat aku meminta SPP ke orang tuaku, bukannya aku langsung dikasih atau orang tuaku cari hutangan, tetapi orang tuaku memberikan aku dagangan. Kalau kamu pengen ambil rapot, kalau kamu mau dapat SPP, bayar SPP, kamu jualan. Awalnya aku ngerasa orang tua aku tega banget ya. Yang lainnya nggak akan sesusah ini, kenapa aku sesusah ini? Di saat itu aku merasa orang tua aku sangat tega. Tetapi ternyata orang tua aku mengajarkan cara mendapatkan sesuatu atau impian yang kita inginkan itu tidak mudah. Kita harus berproses, bekerja keras dulu. Nah, dari ajaran orang tuaku itu, aku memiliki prinsip. Aku ingin menaikkan derajat orang tuaku. Iya, aku bisa sekolah tinggi. Aku bisa sekolah S1 dan juga sekolah S2. Itu berkat dari biaya aku sendiri. Aku berjualan peyek, jualan nasi bungkus di kampus, mengajar tari ke TK-TK dengan biaya per jamnya 50.000. Ternyata dari kerja kerasku itu aku mampu menjadi dosen. Aku mampu seperti sekarang ini. Bagi kalian yang ingin tahu cerita tentangku, silakan ketik Inem Jogja di YouTube atau ketik Inem Jogja di internet. Kamu akan tahu bagaimana ceritaku. Nah, di sini aku mengajarkan ke kalian, buat kalian-kalian yang merasa latar belakang keluarganya kurang mampu, percaya dirilah ya. Karena Besti, percuma kita diberi ikan. Ya, karena apabila ikan itu habis kita makan, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang perlu kita berikan kepada anak itu adalah kail. Yang nantinya kail itulah yang digunakan untuk mencari ikan. Jadi buat kalian anak para pedagang atau anak tukang becak atau anak apalah, semangat kejar impian kalian. Pasti bisa dengan semangat juang yang tinggi. Jangan menyerah. Ingat, jangan menyerah. Karena tidak ada sebuah proses tidak ada hasilnya.
Hanya saja setiap orang memiliki tingkat kesuksesan sendiri-sendiri. Semangat buat kalian. Semoga video ini bisa menginspirasi buat kalian-kalian. Atau mungkin di sini ada juga cerita-cerita inspirasi yang lain, pedagang atau petani, anak pedagang apa aja, bisa cerita-cerita di kolom komentar. Semangat buat kalian. Awo.